Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Al-Munawar dari kelas 418. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai laporan laba rugi. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan salah satu dari banyak bagian laporan keuangan yang berisi informasi mengenai keuangan perusahaan. Kaidah-kaidah dalam laporan laba rugi. Yang pertama, perlu disebutkan judulnya yang terdiri atas nama perusahaan, nama laporan atau laporan laba rugi, dan periode waktu yang diliput. Yang kedua, perlu diungkapkan semua sumber penghasilan dan berbagai ongkos dan biaya yang timbul sehubungan dengan usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Yang ketiga, perlu ditunjukkan secara jelas besarnya laba usaha atau rugi usaha, atau hanya berkaitan dengan usaha pokok, dan besarnya pendapatan bersih atau kerugian bersih untuk periode bersangkutan. Yang keempat, perlu diperhatikan secara khusus besarnya pajak perseroan. Yang kelima, pos-pos atau laba rugi insidental dan penyesuaian periode sebelumnya sebagai bahan perbandingan. Yang keenam, informasi penting yang bersifat menjelaskan tempatkan sebagai catatan kaki. Fungsi-fungsi dari laporan laba rugi. Yang ke-1, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengatur langkah kebijakan atasan. Unsur-unsur laporan laba rugi. Yang pertama yaitu penjualan atau sales. Yang kedua, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Yang ketiga itu depresiasi atau depreciation. Yang keempat yaitu bunga atau interest. Yang kelima, pendapatan sebelum pajak atau earning before tax. Yang keenam yaitu pajak atau tax. Dan yang ketujuh, laporan setelah pajak atau earning after tax. Pertama, penjualan atau sale. Sale atau penjualan merupakan penerimaan yang diperoleh dari pengiriman barang, dagangan, atau dari penyerahan pelayanan dalam bursa sebagai bahan pertimbangan atau Siegel dan SHIM. Yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan harga beli atau pembuatan suatu barang yang dijual. Juga disebut cost of goods sold atau Siegel dan SHIM. Bagi perusahaan dagang, harga pokok penjualan adalah pokok barang dagangan yang dibeli yang kemudian berhasil dijual selama satu periode akuntansi. Yang ketiga, bunga. Bunga merupakan balas jasa yang harus diberikan atas dasar kesepakatan dalam pinjaman yang diberikan. Pendapatan sebelum pajak atau earning before tax, yaitu merupakan laba yang terlihat atau diperoleh sebelum dikurangkan dengan pajak. Yang kelima yaitu pajak. Pajak merupakan pembayaran yang dibebankan oleh pemerintah atas penghasilan perorangan, perusahaan, tanah, barang-barang untuk memberikan pemasukan bagi barang umum. Yang keenam yaitu laba setelah pajak atau earning after tax. Laba setelah pajak atau earning after tax merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Format dalam laporan laba rugi disusun dalam dua bentuk format, yaitu yang pertama multi-step income statement dan yang kedua single step income statement. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.